Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Menurunkan Ego, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 10. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja wajib merayakan para malaikat pelindung. Setiap kita mempunyai seorang malaikat pelindung yang bertugas melindungi, membimbing, serta mempersembahkan doa dan karya-karya kita kepada Allah. Kita harus selalu menghormati malaikat pelindung kita, karena dialah sahabat setia yang ditugaskan Tuhan untuk mendampingi kita dalam perjalanan hidup ini. Malaikat pelindung berbicara di dalam hati nurani kita, agar kita melaksanakan kehendak Tuhan. Namun sering terjadi, suaranya lenyap tak kedengaran, karena pada saat yang sama, si iblis membangkitkan kesombongan kita, serta meraung-raung di telinga kita dengan hasutan-hasutannya. Oleh karena itulah, bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita untuk bertobat dari dorongan meninggikan diri sendiri menjadi seperti seorang anak kecil yang rendah hati. Bukankah kepolosan anak kecil seringkali menarik jiwa kita untuk kembali menyadari rahmat keberadaan pada masa sekarang? Maka baiklah kita tidak merendahkan dan mengabaikan anak kecil pun yang ada di dalam batin kita. Sebaliknya, dengarkanlah kejujuran anak kecil jiwa kita. Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari, seorang atasan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama dengan para koleganya. Dalam permainan tongkat ajaib, timnya ditugaskan untuk menurunkan sebuah tongkat secara bersama-sama. Tugas yang sepele, bukan? Namun, pada praktiknya, tim mengalami kesulitan untuk menurunkan sebuah tongkat secara bersama-sama. Meski semua anggota bertekad menurunkannya, namun hasilnya malah kebalikan, yaitu tongkat bertambah tinggi. Setelah beberapa kali percobaan, setengah anggota kelompok di sisi kanan berhasil menurunkan tongkat. Mereka lalu berhenti menunggu teman-teman di sisi kiri juga ikut turun.
Ketika sisi kiri sudah mulai turun, sisi kanan kembali menurunkan lagi posisinya, sehingga lagi-lagi tercipta kemiringan yang curam. Tentu saja ini menyulitkan bagi anggota di sisi kiri. Bukankah kemiringan yang curam mendorong gaya gravitasi lebih besar, sehingga ujung tongkat yang di bawah akan semakin ke bawah dan yang di atas akan semakin ke atas. Namun anggota tim di sisi kanan bersikeras mempertahankan posisi amannya, bukan menyeimbangkan diri dengan posisi mereka yang kesulitan agar kesenjangan berkurang dan lebih mudah dikejar. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu fokus pada keinginan menjadi baik. Kita melakukan segala upaya untuk berprestasi dan bertindak benar terhadap mereka yang tertinggal. Kita bersikap menuntut agar mereka mengejar ketertinggalannya. Kita pikir tuntutan merupakan pecutan yang memotivasi orang. Kita tidak sadar bahwa tuntutan tersebut bukanlah sumber daya yang membantu, bahkan bisa menjadi tembok pemisah yang malah menyulitkan sesama untuk mengatasi keterbatasannya. Bayangkanlah diri kita yang ada di posisi lebih rendah daripada lingkungan sekitar. Bukankah perbandingan diri lebih rendah membuat kita merasa minder dan lemah daya? Maka baiklah, kita tidak hanya mempertahankan diri di posisi yang suci dan menuntut pihak lain untuk berusaha ekstra agar menjadi seperti diri kita. Melainkan, baiklah kita justru menanggalkan posisi istimewa tersebut dan dengan rendah hati membantu sesama mengatasi kesulitannya. Bukankah itu yang spontan dilakukan anak kecil kepada kawannya yang susah? Maukah saya melepaskan kepentingan pribadi dan tulus mengedepankan sesama? Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk bertobat menjadi seperti anak kecil. Sejauh ini kami masih egois, melindungi kebaikan diri sendiri dengan menyalahkan maupun merendahkan sesama yang kami nilai belum mampu berusaha keras seperti kami. Tuntunlah kami dengan lembut untuk melepaskan genggaman pada rasa takut dan menjadi peduli untuk menolong sesama. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.